Pada saat saya menyelenggarakan pertemuan Zoom I Want to Be Like That, ada suatu pernyataan roh yang saya terima. Kurang lebihnya, Roh Kudus menegaskan bahwa Dia sedang membawa umat tebusan untuk mengalami pelatihan yang intensif dalam aspek hidup, berpegang hanya pada firman-Nya saja. Bagi mereka yang mau bertekun untuk terus melatih diri bergantung dan hidup hanya dari firman-Nya, Dia berjanji untuk membawa mereka melangkah di atas berbagai gelombang dan badai kehidupan. Bahkan membawa mereka untuk mengalami berbagai terobosan, akselerasi, dan kemenangan yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Matius 14 ayat 22-33, Markus 6 ayat 45-50, dan Yohanes 6 ayat 16-21. Sebagai umat tebusannya, manifestasi kuasa firman yang mengaktifasi pekerjanya kuasa iman yang memindahkan gunung akan membawa kita untuk dapat mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Untuk menikmati atau mengalami itu semua, ada beberapa arahan yang secara khusus Roh Kudus berikan. Yang pertama, pastikan sebagai umat tebusan, kita telah mengalami pekerjaan firman dan roh yang membawa kita kembali terhubung dengan realita keberadaan Bapa atau realita kerajaannya. Roh Kudus sedang membawa kita untuk berurusan dengan penaklukan dunia ini. Bukan sekadar menikmati pemeliharaan Bapa dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan untuk itu, dibutuhkan keterhubungan kembali dengan realita Bapa. Karena hanya saat Bapa memberikan firman-Nya lah, maka segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Yang tidak ada pun bisa dibuat menjadi ada melalui kuasa penciptaan yang Bapa lepaskan dari ruang tahta. Yohanes 1 ayat yang ketiga, Roma 4 ayat yang ke-17, dan Ibrani 11 ayat 1-3. Yang kedua, pastikan kita menginventarisir dan mengidentifikasi kembali janji-janji Tuhan atau berbagai pernyataan roh yang pernah kita terima di akhir tahun lalu atau di awal tahun ini. Saya yakin ada banyak janji-janji Tuhan atau pernyataan roh yang seperti terkubur dalam batin kita. Kita jadi seperti merasa sulit untuk melihat penggenapan janji-janji tersebut. Tapi Roh Kudus mendorong untuk kita semua bisa menggali kembali semua janji-janji dan pernyataan roh yang pernah kita terima dari Dia. Yang ketiga, pastikan kita kembali membawa semua janji-janji dan pernyataan roh tersebut dalam doa-doa kita. Melalui gerakan 1 jam sekali, saya mau kita bisa kembali mengkondisikan hati kita untuk jadi penuh pengharapan, penuh gelora iman, untuk melihat tergenapinya semua janji dan pernyataan roh tersebut. Hati kita akan kembali penuh keantusiasan, pengharapan, dan kobaran iman saat dengan tekun mendoakan kembali janji atau pernyataan roh tersebut. Yang keempat, perhatikanlah datangnya instruksi atau arahan lanjutan dari Roh Kudus. Roh akan memberikan arahan dan instruksi berkaitan dengan bagaimana kita dibawa dari posisi kita yang sekarang untuk melihat terjadinya penggenapan penuh dari semua janji dan pernyataan roh yang pernah kita terima, tapi seperti tertunda atau bahkan terlihat seperti batal akibat situasi yang ada. Disinilah kita akan melihat bagaimana langkah ketaatan kita akan membawa kita diposisikan oleh Tuhan untuk berada di tempat yang tepat, bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang yang tepat, dilatih untuk menguasai berbagai skill yang tepat. Akan ada banyak kronos atau kronologi peristiwa yang memberikan peneguhan bahwa memang waktu kairos Tuhan sudah sangat dekat dalam penggenapannya. Amin.